Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar Bu Rita? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Widya. Alhamdulillah sehat Bu Widya. Bu Widya sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Saya perhatikan sepertinya Bu Rita kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah Bu Rita ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa Ibu. Kira-kira apakah Ibu punya waktu? Mohon maaf ya Ibu jika seandainya saya mengganggu waktunya Ibu. Insya Allah saya ada waktu Bu Rita dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah Ibu, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Rita? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan kepada Ibu keluh kesah saya Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini, Ibu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu Rita? Silahkan Bu Rita ceritakan. Begini, Bu, permasalahan yang saya hadapi hampir di setiap kegiatan jam pembelajaran, ada salah satu peserta didik saya yang sering ribut terus di kelas, suka mengganggu teman terus di kelas saat jam pembelajaran berlangsung, Ibu. Oh, bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat anak tersebut selalu ribut di kelas, Bu Rita? Kalau menurut saya si Ibu ini termasuk kasusnya yang nggak terlalu serius, Ibu, tapi mengganjal di pikiran saya, Ibu. Oh, tidak terlalu serius ya, Bu Rita. Tidak seserius yang seperti apa ya, Bu Rita? Itu, Bu, seperti anak-anak yang lain juga suka berlarian, namun anak yang satu ini pas jam pembelajaran dia yang berlarian, suka ribut ke sana kemari, Ibu. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Bu Rita kurang bisa mengelola kelas dengan baik, Bu? Atau seperti apa? Sehingga sampai anak tersebut seperti itu, Bu Rita? Jadi seperti ini, Bu. Menurut saya anak ini kurang perhatian, itu anggapan saya sendiri ya, Bu ya. Makanya anak ini selalu buat keributan di saat jam pembelajaran untuk mencari perhatian dari saya, Ibu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari anak tersebut, Bu Rita? Ketika anak tersebut ribut, saya dekati dan saya menanyakan kepada anak tersebut apakah pembelajaran yang saya berikan ini tidak menarik, sehingga anak tersebut ribut, sehingga anak tersebut menjahili teman. Nah, itu saya tanyakan, Ibu. Apakah pembelajaran dengan metode yang saya berikan itu kurang menarik kah? Nah, anak tersebut diam, Ibu, tidak menjawab. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu ya. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya Ibu ya, saya menggunakan media pembelajaran dari berbagai sumber yang menarik gitu ya Bu. Menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif juga. Kalau begitu, mengapa Bu Guru tidak mencoba menggunakan buku yang bergambar, Bu? Menurut saya media yang saya gunakan sekarang ini ya Bu sudah cukup mempermudah para murid dan murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Ibu.
Oh, sebenarnya begitu juga bagus Bu Rita. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama ya Bu Rita, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam ya Bu ya, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu ya, karena saya tidak kepikiran ke sana juga Ibu. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa juga yang belum maksimal dalam pembelajaran. Nah, itulah Bu pentingnya buku bergambar ya Bu sebagai sumber belajar. Mungkin anak tersebut suka dengan pembelajaran yang seperti itu. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku bergambar juga Bu. Saya pikir ada benarnya juga menurut Bu Lydia. Ya. Jadi setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan Bu Rita? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Perasaan saya alhamdulillah sudah agak nyaman dan agak tenang dengan percakapan kita hari ini. Solusi yang bagus yang akan saya terapkan di kelas. Baik, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Rita bisa merefleksi ya Bu Rita dan mempersiapkan diri saja. Jadi jika nanti misalnya nih anak tersebut belum ada perubahan dan saya yakin anak tersebut nantinya akan berubah ke hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Rita tentunya nanti dalam mengajar ya Bu Rita. Iya Bu Widya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin ya robbal alamin ya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama sekarang ini nih, lalu kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Begini Ibu, rencana saya melakukan pendekatan individual Ibu, menanyakan kepada anak dan meminta anak untuk menceritakan, menggali apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak tersebut melakukan tindakan tersebut, heboh di kelas, menjahili teman. Nah, menggali itu Ibu. Oh, baik, berarti Ibu akan menemui anak tersebut secara individual ya Bu ya. Nah, itu sebuah rencana yang sangat bagus Bu Rita. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan Bu Rita? Iya Bu, hal lain yang akan saya lakukan rencananya saya akan mengadakan parenting atau kunjungan ke rumah lah Ibu, menemui orang tua anak tersebut dan bercerita lah Bu tentang kondisi anak tersebut di sekolah, bagaimana dia di rumah. Nah, saya berharap kerjasama orang tua dan guru akan terjalin. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Ibu, setelah ini saya akan mulai melakukan yang Ibu sampaikan tadi menggunakan buku bergambar untuk sebagai salah satu sumber belajar yang dalam mengajar bagi saya. Dan mengenai sumber belajar yang telah saya gunakan tetap saya pakai karena itu sudah pernah saya lakukan dan mempermudah siswa-siswa juga, dan itu juga mengacu kepada kurikulum Ibu. Wah, subhanallah, luar biasa ya Bu Rita. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Alhamdulillah Ibu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur tadi saya takut Ibu mau menceritakan kepada siapa. Baik ya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang. Saya juga bersyukur Bu Rita pada akhirnya Ibu sudah merasa lega dan terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktu atau deadline-nya Bu Rita? Baik Ibu, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Rita butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini ya Ibu, ini masih dalam pikiran saya Bu.
dan akan saya usahakan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, sehingga barangkali kami bisa bekerja sama, saling berkolaborasi dengan baik, Ibu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Rita. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu. Iya Ibu, amin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Ibu, baik itu saran-saran maupun masukan, sehingga sekarang saya udah enakan dan lega dari semua saran-sarannya Ibu. Ya, Alhamdulillah ya Bu Rita ya. Ya, sama-sama Bu Rita. Terima kasih kembali Bu Rita. Jadi ini Bu, mohon maaf ya Bu, saya juga ada rapat, jadi mohon maaf sekali Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rita, silakan Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya harap Ibu juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Saya lihat pagi ini Ibu kurang bersemangat. Apakah ada masalah yang mau diceritakan? Begini Bu. Saya ini sebenarnya mempunyai permasalahan di kelas saya, Bu. Saya mempunyai peserta didik yang kurang bertegur sapa, Bu, dengan teman di kelasnya, ya. Dan ketika mengerjakan tugas, dia lebih memilih sendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan temannya di kelas, Bu. Itulah sebenarnya permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh, begitu ya Ibu Widya. Berarti Ibu punya permasalahan anak yang tidak mau bergabung di kelas ya Ibu Widya. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu Widya harapkan dari perbincangan kita siang ini? Begini Bu, saya berharap dari percakapan kita ini, saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap atau perilaku anak tersebut Bu. Atau sebut saja nama anak ini si A ya Bu ya, supaya dapat merubah perilakunya sehingga menjadi perilaku yang lebih baik Bu. Jadi berperilaku yang lebih baik lagi, tidak menyendiri dan bergabung dengan teman di kelas. Kemudian bisa juga berperilaku baik, saling bekerja sama ya Bu Widya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Bu Widya seperti apa? Kalau menurut saya Bu, indikator yang baik itu kalau anak tersebut itu tidak menyendiri, saling tegur sapa dengan temannya, kemudian dia mau berkolaborasi sesama temannya di kelas Bu. Itulah indikator baik menurut saya Bu. Oke, baik Ibu. Itu paparan dari Ibu Widya bahwasanya indikator yang baik itu adalah tidak menyendiri, bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya. Begitu ya Bu Widya? Ya Bu Rita. Apa sih yang bisa Ibu Widya lakukan supaya indikator tersebut bisa kira-kira dilakukan? Begini Bu Rita, terima kasih ya Bu Rita sebelumnya. Yang pertama kali yang ingin saya lakukan yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelumnya saya jelaskan dulu Bu, apakah itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, nanti dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau batasan mereka sendiri. Kesepakatan kelas yang disepakati itu apa, ya? Terus keyakinan kelasnya apa? Misalnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling bekerja sama, dan berkolaborasi, dan saling menghargai tentunya. Nah, itulah kesepakatan yang
akan dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas, ya karena mereka sendiri yang membuat, berarti mereka juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian selanjutnya dengan cara bermain peran mungkin Bu. Jadi dengan cara memutarkan video, dari video tadi nanti mereka dapat mengetahui indahnya bekerja sama, manfaat berkolaborasi, sehingga si A ini menyadari bahwa perilaku menyendiri itu tidak baik. Dan nanti si A ini mengetahui dampak atau akibatnya yang akan ditimbulkan. Nah, itu yang akan saya lakukan sepertinya Bu Rita. Baik Ibu Widya, luar biasa sekali. Langkah yang Ibu Widya lakukan bisa saya rangkum di sini Bu Widya, menyebutkan tadi membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah sumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Nah, indikatornya mungkin bisa seperti aktif, bekerja sama, berkolaborasi, seperti itu Bu Widya. Iya Bu, jadi itu nanti bisa menimbulkan budaya positif di kelas ya Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi Ibu memberikan peran ya Bu ya, peran melalui bermain peran melalui video ya Bu, video yang akan diputarkan, dan juga anak-anak nanti dari bermain peran bisa berkolaborasi ya Ibu ya, untuk mempraktekkan agar anak yang tadi bisa bekerja sama, begitu kan Bu? Iya Bu, benar Bu. Jadi mungkin nanti ya Bu, itu juga bisa menimbulkan budaya positif di kelas Bu, sepertinya Bu. Oh iya, benar sekali. Dengan kesepakatan kelas tersebut maupun bermain peran, tujuannya nanti untuk membentuk budaya positif di kelas ya Bu Widya ya. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kedua aksi nyata rancangan tersebut kira-kira kapan ini bisa Bu Widya lakukan dengan segera, dan kedua rencana tersebut bisa terrealisasikan? Oh iya Bu, dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas Bu. Nah, itu pertama yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini Bu. Oh begitu ya Bu Widya. Kemudian baru nanti memutar video untuk bermain peran ya Ibu? Iya betul Bu, memutarkan video, kemudian setelah itu mereka bermain peran Bu. Nah, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Widya tentukan untuk membuat kesepakatan kelas, dan sesegera mungkin, pastikan sesegera mungkin Ibu Widya. Karena memang si A ini sudah agak lama suka menyendiri, jadi saya sebagai guru kelasnya harus segera membuat dan mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Untuk ini insya Allah besok sudah saya mulai laksanakan untuk pembuatan kesepakatan kelas ini Bu. Luar biasa. Jadi langsung besok ya Bu Widya, untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat konsep di kelas seperti yang Ibu Widya ceritakan tadi. Baik, saya coba simpulkan bahwasanya Bu Widya akan mengambil dua langkah, yaitu pertama menerapkan membuat kesepakatan kelas, dan yang kedua akan memutarkan video bermain peran untuk peserta didik. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Bu Widya dapatkan? Terima kasih sebelumnya Ibu. Pada siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik saya yang suka menyendiri. Nah, terima kasih Ibu atas obrolannya hari ini yang sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu.
Iya Bu Wir, luar biasa sekali dan terima kasih kembali. Nanti setelah ini Bu Wir akan membuat kesepakatan kelas terus menayangkan video untuk bermain peran bagi peserta didik. Nah, setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid-murid Bu Widya, apakah terdapatkah perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita berharap bersama sikap muridnya akan berubah dan menjadi indikator baik menurut Ibu Widya. Oke Bu, baik, terima kasih. Kita siang hari ini sudah melakukan obrolan. Bu Widya sudah mau berbagi tanpa ragu-ragu atas permasalahan Bu Widya. Iya Ibu, sama-sama ya Ibu. Saya yang mengucapkan terima kasih banyak ini Bu sama Ibu Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Baik Ya Ibu. Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.